Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright. Akhirnya kepastian pelatih baru beserta tim kepelatihan Timnas Indonesia telah diumumkan. Nama Patrick Kluivert resmi menjadi new head coach skuad Garuda. Sementara Alex Pastoor dan Denny Lanzat akan menjadi asisten pelatih 1 dan 2 sebagai pendamping Kluivert selama di Indonesia. Karena banyak dari kalangan penggemar yang meragukan pilihan PSSI, akhirnya Erick Thohir buka suara mengenai pemilihan pelatih kepala saat di Eropa. Dan Kluivert disebut cocok setelah memandang dari berbagai aspek, terutama dari pengaruh besarnya terhadap pemain. Dan benar saja hal itu terbukti di awal pengumumannya loh coy. Karena efek itu juga, ada pemain keturunan grade A baru yang tadinya masih ragu-ragu, kini prosesnya dipercepat setelah berkasnya sampai di tangan PSSI. Dan jelas, gebrakan ini mencuri perhatian dunia sepak bola, bahkan sampai masuk dalam sorotan internasional. Lantas bagaimana sorotannya? Dan siapa grade A yang masuk bareng Ole untuk mengunci tiket menuju World Cup 2026? Untuk itu, let's go kita bahas bareng-bareng. Tapi ingat, tonton sampai tuntas coy. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Seiring berjalannya waktu, pelatih bisa dipastikan keluar masuk untuk gantian sesuai dengan keadaan dan kebutuhan tim. Namun jika teman-teman mengaku sebagai supporter sejati jelas berbeda. Kita harus tetap mensupport Timnas Garuda apapun yang terjadi. Kekalahan, kemenangan, serta berbagai macam proses sudah kita lewati. Masa mau berhenti dukung tim kebanggaan sendiri begitu saja? Kan nggak etis. Jadi intinya, untuk bersama-sama mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia 2026, tentu harus bersatu padu antara supporter, pemain, pelatih, maupun federasi. Semua harus saling percaya. Lagian Patrick Kluivert sendiri sudah menyampaikan misinya bersama skuad Garuda ke depan. Legenda Barcelona dan Ajax ini sangat berambisi meraih prestasi, terutama yang paling terdekat pada kualifikasi round 3, guna membawa skuad Merah Putih berajang di World Cup untuk pertama kali. The feeling is of course amazing and truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant football culture and a deep passion for the game, and being a part of this big nation with such big aspirations is both a privilege and a significant responsibility for me. And of course I'm very driven to contribute to this team's progress and success of course. And I'm looking forward to working with everybody and to accomplish our shared goals. Also, Patrick wanted to ask you your ambition, your mission as the head coach of Indonesia. What do you want to achieve with them? Well, the mission is of course to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. And what about the team, Patrick? Do you have everything in place? What's the planning about that? Well, as everyone knows, football is a team sport and all pieces need to fit perfectly. Right now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that the team is not just about coaches, players or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it, of course. So let's go. Teman-teman sudah dengar sendiri, pelatih baru Timnas tidak hanya sekedar ingin membawa Garuda ke World Cup, namun juga siap menanggung beban dan resiko menangani tim nasional dari bangsa sebesar Indonesia. Seperti dalam media sosial pribadi contohnya, sejak belum diresmikan saja, sudah dibanjiri komentar, entah itu komentar negatif, komentar tuntutan, atau hanya sekedar ucapan. Dari sini jelas, tekanan saat melatih Timnas Indonesia memang sebesar itu. Jadi tentu persiapan mental lebih diunggulkan dan beliau sepertinya menyanggupi. Belum lagi asisten pelatihnya Kluivert, yakni Alex Pastoor, lebih dipercaya oleh publik sepak bola tanah air karena jelas pengalamannya, ya wajar aja kan? Dalam unggahan media sosial Pastoor, lebih banyak fans yang berharap ke dia dibanding ke kepala pelatih. Namun saat wawancara bersama Fabrizio Romano tadi, Kluivert juga menjelaskan bahwa memang akan lebih meyakinkan jika dirinya masuk ke dalam tim kepelatihan, bukan hanya berdiri sendiri.
Jadi memang Kluivert juga akan membawa tim kepelatihan lagi selain Alex Pastoor dan Danny Lanzat yang sudah dikonfirmasi buat asisten utama. Mungkin asisten pelatih lain seperti pelatih kiper, pelatih fisik, staf analisa teknis, hingga pelatih striker yang biasanya bisa mengurangi problem di lini depan. Tapi bisa juga nggak butuh pelatih striker lagi sih coy, mengingat Abah Patrick sendiri merupakan seorang striker legendaris dengan pengalaman yang mumpuni. Dan beliau juga sudah berpengalaman sebagai seorang pelatih striker. Jadi harusnya tahu program pengembangan penyerangan. Karena selama ini itulah yang menjadi PR skuad Garuda di setiap pertandingan. Bahkan sampai sekarang belum terselesaikan juga ya kan? In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend. To the World Cup our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. Mungkin beberapa dari kita masih ada yang bertanya-tanya, kenapa nggak pakai pelatih yang lebih berpengaruh lagi kalau hanya sekedar melatih seperti Kluivert? Nah, Erick Thohir ternyata menjelaskan, jika dirinya juga sudah menghubungi belasan pelatih Eropa untuk bisa mendapatkan curut taktik terbaik timnas termasuk di luar Belanda. Namun beliau berpikir kalau dari luar Belanda, nanti budayanya beda lagi, harus ada penerjemah lagi, dan tidak bisa menguasai ruang ganti yang lebih leluasa dengan bahasa yang sama. Jadi PSSI memang memprioritaskan pelatih beserta semua jajaran dari Belanda. Perlu diingat, kita sekarang berada di luar 100 besar rank FIFA. Makanya nggak bisa asal mengambil pelatih yang ini itu, belum lagi harus lebih realistis juga dengan dana yang ada. Dan Kluivert disebut cocok karena nama besarnya bisa mengatasi masalah yang selama ini menimbulkan perpecahan di ruang ganti. Sebab kalau taktik sangat bisa dialihkan ke staf seperti asisten, atau bahkan kalau ada dirtek lebih enak lagi ya kan? Nama Patrick Kluivert itu bisa muncul? Ya banyak kan, kita mesti lihat dong. Oh nih dari coach ini availability-nya ada nggak? Bisa nggak di-approach kan begitu? Kan nggak bisa kita. Halo Pep, are you happy with Man City? Do you wanna come to Indonesia? Kan nggak bisa kata Pep. Who are you? Ya kan, kita mesti reasonable juga. Kita ranking berapa? Ya kan, betul nggak? Targetnya ke berapa? Available-nya siapa? Kombinasi seperti apa? Kan saya hire the team, not as the Patrick individual gitu. It's a team nanti. Ada Sampai saat ini Dirtek alias Direktur Teknik menjadi satu-satunya misteri yang belum terjawab. Erick Thohir sendiri belum buka suara mengenai benar apa tidaknya kedatangan sosok Dirtek bersama pelatih baru. Ya, Patrick Kluivert dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada 11 Desember mendatang untuk melakukan sesi press conference pertama. Pertanyaannya, apakah ada Direktur Teknik yang juga ikut dari Belanda? Kalau masalah ini benar-benar belum ada bocoran. Mengenai Van Gaal, sudah dipastikan tidak bisa sih coy. Udah tuir dan ingin menikmati hidup saja katanya. Tapi yang pasti, kedatangan Kluivert menjadi pelatih ternyata membawa satu nama pemain keturunan baru yang sebelumnya sempat ragu-ragu untuk membela timnas. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pihak PSSI. Dan kabarnya kini sedang dipercepat pemrosesannya bersama Ole Roumanie. Namun ini masih diusahakan buat bulan Maret. Bukan udah fix selesai ya teman-teman. Tapi ya kembali lagi, kalau Pak Erick bisa menyelesaikan pekerjaan seperti ini secara cepat, sebab sebelumnya sudah terbukti juga ya kan? Nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Selama ini kan kita tahu Pak Erick itu yang lobby kemana-mana gitu. Dengan timnya lobby kemana-mana. Kita butuh support juga dari head coach yang sanggup melobi kemana-mana gitu. Sampai dia bisa dapat. Dan udah ada satu yang selama ini susah kita dapat. Mudah-mudahan bisa dapat. Banyak yang menebak jika itu adalah Jero Riedewald, pemain yang memang sudah lama menyatakan dirinya ingin bermain untuk timnas Indonesia.
Kemungkinan untuk bela Garuda juga sangat besar mengingat darah keturunannya masih dari kakek neneknya. Terlebih posisi Jairo sebagai gelandang pengangkut air juga sangat dibutuhkan untuk melengkapi kombinasi Tom Haye dan Ivar Jenner. Nantinya jika benar gelandang milik Royal Antwerp akan bergabung, perkiraan Mimin akan ditempatkan sebagai gelandang bertahan yang memiliki peran sebagai pemain jangkar yang bisa memberikan perlindungan defensif lebih. Kalian tahu sendirilah selama round 3 pertahanan kita memang kuat secara komposisi back berkualitas, tapi seringkali kecolongan gol. Jadi sosok Jairo Riedewald nampak sangat cocok sekali dengan kebutuhan tim dan akan menjadi pemain kunci. Dengan pengalamannya yang juga luar biasa di berbagai liga top Eropa hingga Premier League, ya kan? With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend. To the World Cup our journey ascends. Red and white. Dengan diresmikan Patrick Kluivert, sorotan dunia yang datang ke Indonesia juga tak main-main. Legenda sepak bola Eropa banyak yang menyoroti Patrick Kluivert karena memang dia dikenal oleh nama-nama besar di Eropa, terkhusus di Barcelona dan di Belanda. Nah, lebih dari itu, media-media internasional juga ikut serta meramaikan peresmian Kluivert. Seperti dari media Belanda, Football Premier, Insta Football Zone, ESPN NL. Lalu media internasional, OneFootball, 433, serta Transfermarkt. Dan juga tak mau ketinggalan, akun resmi World Cup juga memberikan semangat kepada skuad Garuda dengan menuliskan lembaran baru Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Yap, kini semua media menyoroti proses Timnas Garuda menuju Piala Dunia. Dengan jajaran fans yang begitu fanatik, kebanyakan media menunggu Indonesia untuk mengikuti Piala Dunia biar makin ramai di Amerika nanti. Ternyata gini ya rasanya punya tim nasional yang baik, sampai dibahas terus sama media internasional. Semoga harapan bersama dari seluruh penjuru dunia bisa terwujud sih coy. Piala Dunia kini sudah di depan mata. Sudah saatnya kita bersatu padu, bukan lagi berkelompok sendiri-sendiri. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Terlepas dari apapun, tentunya Mimin harap semua percaya dengan hasil. Kita tinggal menunggu waktu saja untuk Piala Dunia. Jadi ngapain lagi berdebat sana-sini, mendingan kalau ada beda pendapat dan kita nggak suka, di-skip aja, selesai ya kan? Pesan terakhir buat teman-teman, jangan lupa subscribe GL Report coy. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.